1. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun. Ketiga, angkatan kerja di Indonesia. Di Indonesia, termasuk penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun. Berdasarkan batasan tersebut, berarti kamu sudah termasuk penduduk usia kerja. Sebaliknya, penduduk di luar usia kerja adalah penduduk yang usianya di luar batasan tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan pekerjaan atau mempunyai pekerjaan sementara tidak bekerja dan mereka tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Letak atau titik perbedaan antara kesempatan kerja tenaga kerja ke angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk yang masih dalam usia produktif yaitu 15-65 tahun. Bukan angkatan kerja. Pekerjaan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan yang lainnya seperti menyandang cacat mental adapun lainnya yang membuat seseorang tidak produktif. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan namun masih mencari pekerjaan dan usianya masih produktif. Kesempatan kerja adalah permintaan akan tenaga kerja yang siap diisi oleh calon tenaga kerja. Keempat, jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli atau tenaga mahir. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah ataupun pendidikan formal dan non-formal. Contoh sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, doktor, master, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Contohnya adalah sopir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga karya kerja jenis ini seperti kuli buruh, pembantu, tukang becak, dan masih banyak contoh lainnya. 5. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa jalur berikut. Jalur formal seperti sekolah umum, sekolah kejuruan, dan kursus-kursus. Jalur non-formal yang terdiri atas beberapa kegiatan berikut. Pertama, latihan kerja yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. Kedua, magang. Itu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Magang umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap tepat sebagai tempat latihan kerja. Ketiga, meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas kerja, harus mengutamakan kualitas mental dan spiritual seperti keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, terampil, dan inovatif.